Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas 232A Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menyimpulkan pembahasan yaitu tentang etika bisnis dalam teknologi informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi telah menjadi suatu raksasa industri yang dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari tujuan pencarian keuntungan industri atau kegiatan melakukan bisnis, yaitu dengan memproduksi, mengedarkan, menjual, dan membeli produk-produk yang dihasilkan dari perkembangan teknologi tersebut, baik yang berupa barang maupun jasa. Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika antara lain: 1. Selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan bisnis, juga mempertaruhkan nama, harga diri, dan bahkan nasib untuk manusia di dalamnya. 2. Bisnis adalah bagian penting masyarakat yang terjadi di dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dan menyangkut hubungan antar manusia tersebut. 3. Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan rasa saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Dengan alasan-alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah selayaknya jika sebuah bisnis juga mengenal etika. Pengertian dari etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai tata cara nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Teknologi informasi tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, oleh karena itu, dalam penggunaan teknologi informasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesadaran dalam mengetahui kemampuan dan keterbatasan informasi dan komunikasi. 2. Teknologi informasi yang dikomunikasi agar digunakan secara benar, beretika, dan untuk perlindungan terhadap data dan informasi. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi merupakan sesuatu yang patut kita syukuri, karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. Namun tidak semua kemajuan yang telah dicapai tersebut membawa dampak positif dan dampak negatif. Etika bisnis merupakan suatu studi mengenai prinsip-prinsip atau standar-standar moral dan bagaimana standar-standar ini berlaku bagi sistem dan organisasi yang digunakan oleh masyarakat untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Ada dua hal yang perlu dicatat dari pengertian di atas. Pertama, etika bisnis bukanlah suatu jenis lain. Etika adalah etika konteks bisnis yang memfokuskan pada apa yang merupakan perilaku yang benar atau salah di ranah bisnis dan bagaimana prinsip-prinsip moral diterapkan oleh para pelaku bisnis pada situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka di lingkungan. Kedua, para pelaku bisnis tidak perlu mengadopsi seperangkat bisnis etika untuk memandu mereka dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis dan seperangkat bisnis lain untuk memandu kehidupan pribadi mereka. Dalam era kini, sebagai aset atau sumber daya yang setara dengan sumber-sumber dan juga mempunyai kekhususan personal dan pengelolaannya, sehingga diperlukan suatu manajemen khusus, yaitu sistem manajemen informasi dengan pengelolaannya yang khusus, yaitu manajer informasi atau CIO. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, dan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua, legal dan ilegal, baik dan buruk mau tak mau berhubungan dengan etika. Merupakan hal yang penting untuk mengetahui bahwa hal yang tidak etis belum tentu ilegal. Banyaknya aplikasi dan peningkatan penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan berbagai isu. Ada 4 jenisnya, yaitu isu privasi, isu akurasi, isu properti, dan aksesibilitas. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet selain berdampak positif juga membawa sisi negatif.
dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan antisosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori mengatakan, crime is a product of society itself, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Sebagaimana diketahui, hukum positif di Indonesia masih bersifat lex loc delit yang mencakup wilayah, barang bukti, tempat, atau fisik kejadian, serta tindakan fisik yang terjadi.